Baik, kita telah memasuki bulan April, ada beberapa hal yang penting yang akan kita bersama-sama rayakan di bulan ini. Kita hari Jumat nanti tanggal 7 akan bersama-sama masuk dalam peringatan kematian Tuhan. Ini merupakan suatu peristiwa yang penting buat setiap kita karena Tuhan menggenapi akan karya penebusannya. Setelah itu hari Minggu kita akan bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan yang menjadi kemenangan juga buat kita semua. Dan hari ini kita akan memasuki suatu tema yang baru, Sign Me Up, saudara ya. Berbicara mengenai Sign Me Up ini adalah suatu keputusan dari setiap kita untuk mengizinkan Tuhan Yesus supaya bekerja sepenuhnya di dalam hidup kita. Untuk membentuk kita, membimbing kita sesuai dengan rencananya. Yang jauh lebih besar dari kepentingan diri kita sendiri. Dan saya mau mengajak melalui Sign Me Up ini hidup kita berfokus sepenuhnya kepada Dia. Berjuang untuk melewati setiap gangguan dan tetap memandang kepadanya. Kita mau berani untuk bayar harga, berani untuk berkorban. Bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Amin saudara. Dan hidup dalam ketaatan sepenuhnya kepada Dia. Serta yang tak kalah pentingnya adalah bahwa kita harus hidup mengasihi apa yang paling berharga bagi Tuhan. Yaitu umatnya sendiri. Karena umat yang dikasihinya dia rela untuk memberikan kehidupannya bagi kita. Sign Me Up berbicara tentang sebuah panggilan buat setiap kita. Bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Amin saudara. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Panggilan itu bukan sesuatu hanya karena dorongan. Tapi panggilan itu adalah suatu kehormatan buat kita semua. Amin saudara. Makanya ada orang yang berani untuk meninggalkan setiap kemegahan dunia. Seperti Paulus. Aku melupakan apa yang di belakangku. Tapi aku mengarahkan kepada panggilan surgawi. Ya sama seperti saya. Menganggap hal-hal kehidupan masa lalu saya sebagai sampah. Berlari kepada panggilan daripada Tuhan. Dan itu lebih mulia dari semuanya. Dan saya mendorong pada hari ini untuk setiap kita juga boleh memberi hidup kita, membeli diri kita untuk boleh melayani Dia. Amin saudara. Ya, ada seorang uskup yaitu uskup Tuker saudara. Uskup ini adalah uskup dari suatu negara di Afrika, Uganda. Sebelumnya dia bukan seorang yang hamba Tuhan. Sebelumnya dia adalah seorang seniman. Dia adalah seorang pelukis. Satu waktu dia melukis, lukisannya adalah tentang seorang perempuan yang memiliki baby, sementara dia menyusui, tetapi asinya agak kurang. Dan kayaknya dia adalah kategori sebagai ibu yang miskin, ibu yang terabaikan. Dan menjelang dia mau menyelesaikan lukisannya, tiba-tiba dia melempar kuasnya, membuang kuasnya. Padahal lukisannya hampir selesai. Dengan alasan daripada saya hanya melukis orang yang terhilang, mendingan saya mencari yang terhilang. Itu sebabnya dia kemudian memberi hidupnya untuk melayani Tuhan dan menjadi seorang uskup di Uganda. Mari bersama buka dengan saya Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Kita akan dasari kebenaran firman Tuhan dari Injil ini saudara. Sambil bangkit berdiri kita akan baca secara bergantian. Saya membaca ayat-ayatnya yang genap. Jemaat sekalian membaca ayatnya yang ganjil. Markus 1 ayat 16 sampai 20 ada di screen. Ayat 16, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Silakan ayat 17. 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Silakan 19. Ayat 20 bersama-sama. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Dipersilakan duduk. Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, kita melihat dua kakak beradik atau bersaudara. Yang satu adalah Simon atau disebut Petrus bersama saudaranya Andreas, kemudian Yohanes dan Yakobus anak-anak Zebedeus, dan dilengkapi dengan 8 orang lainnya menjadi murid daripada Tuhan Yesus ya. Selama 3 tahun lebih saudara ya, kurang lebih 3 tahun
mereka dimuridkan oleh Tuhan. Berjalan bersama-sama, melihat bagaimana Tuhan melakukan pelayanan. Bagaimana melihat Tuhan bersoal jawab dengan orang Yahudi. Bagaimana Tuhan kemudian bisa menyembuhkan, melakukan mujizat. Dari 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Saat mereka mengalami badai, mereka ada di sana mengalami ketakutan, tapi Tuhan tenangkan. Dan selama 3 tahun mereka dimuridkan. Kita bisa lihat di dalam bagannya, saudara ya. Dari Yesus kemudian ada murid-muridnya. Petrus, Yohanes, Yakobus bersama dengan 9 yang lainnya. Kemudian dari Petrus, Yohanes, Yakobus itu setelah dimuridkan oleh Tuhan. Menjadi seorang murid. Ya. Kemudian mereka akhirnya bisa memuridkan orang lain, saudara. Dan jumlah mereka semakin banyak. Tapi sebelum mereka melayani ada satu hal yang penting, saudara. Jadi selama pemuridan yang dilakukan oleh Tuhan, ada bagian yang sangat penting sekali. Yaitu bahwa mereka harus dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara ya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia ini adalah Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-murid. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan oleh murid, saudara? Setelah mereka memperoleh akan suatu amanat agung, menyaksikan Tuhan terangkat ke sorga. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka untuk melakukan segala sesuatu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Saat mereka berada bersama-sama, Tuhan mengingatkan satu hal yang penting. Tinggal di Yerusalem. Jangan lakukan terlebih dahulu pelayanan, tinggal di Yerusalem. Mereka telah melewati suatu proses pemuridan. Mereka melihat apa yang Tuhan lakukan. Kemudian mereka juga bersama-sama melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kemudian tiba saatnya Tuhan melepas mereka untuk melakukan, memultiplikasi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Setelah dimuridkan, mereka memuridkan orang lain. Tetapi yang lebih penting lagi adalah menunggu supaya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kalau hanya sekedar suatu ilmu, keahlian, kecakapan tanpa kekuatan kuasa Roh Kudus, mungkin itu akan menjadi suatu pengetahuan. Tetapi melalui kuasa Roh Kudus dapat mendemonstrasikan kuasa Tuhan, dapat melakukan hal-hal yang seperti yang Yesus lakukan, saudara. Amin, saudara. Dan lebih dari itu adalah mengubah kehidupan orang lain untuk menjadi percaya kepadanya. Sebab tidak ada kekuatan yang lain yang membuat orang percaya kepada Tuhan, kecuali kalau Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan. Dan kalau kita melihat suatu prosesnya, saudara, dari Tuhan Yesus kepada Yohanes, Yakobus, dan Petrus bersama dengan murid-murid yang jumlah 12 itu. Kemudian ada murid yang lain yang jumlahnya juga 70 orang. Kemudian kepada banyak orang yang kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana tiap-tiap hari Tuhan menambahi jumlah mereka dengan orang yang memberi diri dibaptis menjadi orang yang percaya. Terjadi sebuah multiplikasi yang begitu luar biasa. Dari 12 kemudian berkembang menjadi ribuan sampai kepada generasi kita saat ini. Dan ini pola yang kemudian kita juga bisa lihat di dalam apa yang dilakukan oleh Paulus, saudara. Ya, Paulus setidaknya memiliki murid-murid yang lain. Ada Timotius, ada Titus, ada Filemon ya. Orang-orang yang kemudian dia berikan surat penggembalaan secara khusus, saudara. Dan dari orang inilah yang kemudian juga memuridkan orang lain. Kalau kemudian kita membaca suratnya kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2 dikatakan seperti ini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku. Jadi Timotius mendengar dari Paulus. Di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Katakan bersama, cakap mengajar. Cakap mengajar itu berarti terjadi suatu proses pemuridan. Amin, saudara. Kemudian orang yang dapat dipercaya tentunya adalah orang yang sangat dikenal oleh Paulus, saudara. Dan kita tahu bahwa Timotius menyertai perjalanan Paulus. Kalau setiap kita ini
kemudian bisa menangkap apa yang orang di atas daripada kita, mentor kita, orang yang kemudian melayani, memuridkan kita, maka apa yang mereka lakukan bisa kita duplikasi, saudara. Bertahun-tahun, ya mungkin kurang lebih dari 98 sampai 2010, saudara ya. Saya melihat apa yang Pastor Abraham lakukan. Saya melihat bagaimana cara berkhotbah. Saya melihat bagaimana dia cara melayani, cara berdoa, saudara, selama 12 tahun. Dan dari 12 tahun itu kemudian mengalami suatu proses dari melihat apa yang dilakukan oleh Pastor Abraham. Kemudian bersama-sama melakukan, Pastor Abraham melakukan, saya melakukan. Dipercaya untuk memimpin kebaktian, dipercaya untuk khotbah, dipercaya untuk memimpin pujian, dipercaya untuk menjadi gembala mulai dari Selpukat atau care group sekarang. Dipercaya menjadi koordinator TPI atau POSPI, dipercaya menjadi koordinator satelit, dipercaya menjadi koordinator daripada Generation of Light atau TYC, dipercaya untuk menjadi sekretaris equipping, bidang equipping, dipercaya menjadi koordinator bidang equipping, dipercaya menjadi gembala satelit, dan dipercaya menjadi gembala gereja lokal. Melalui sebuah perjalanan 12 tahun, saudara. Sampai kemudian Pastor Abraham berkata, go! Dan pergi ke Makassar. Yang kemudian 2012 ada di kota ini, sudah. Ada sebuah proses pemuritan. Dari Pastor Abraham kepada beberapa pastor Indonesia Timur, itu merupakan anak-anak rohani atau murid daripada Pastor Abraham. Yang kemudian akhirnya memuridkan orang lain. Pola ini yang harus kita kembangkan. Kalau setiap kita ingin terjadi multiplikasi. Amin, saudara. Kalau kita mau kemudian dipakai Tuhan. Sekali lagi bahwa kita tak perlu untuk menunggu kita bisa perfect, saudara. Selama kemudian kita mengalami suatu pertumbuhan kerohanian, pelayanan itu juga akan mendorong kita untuk bisa bertumbuh dengannya. Amin, saudara. Oleh karena itu penting buat setiap kita memiliki mentor, memiliki orang yang kita bisa memuridkan kita dan kita memuridkan orang lain. Bahkan sampai dengan hari ini pun saya masih memiliki mentor, saudara. Yang kemudian dalam waktu, dalam situasi atau di dalam saat menghadapi hal yang pelik dalam kehidupan saya, selalu berkonsultasi, selalu punya kesempatan untuk one to one, untuk bisa bersekutu, untuk bisa sharing bersama, saudara. Mengambil waktu untuk kemudian melalui dia bisa memberikan suatu arahan, suatu direction. Nah, pola ini yang harus kita kembangkan juga di tempat ini. Katakan amin, saudara ya. Bisa dibuka untuk bagannya, semua bagannya sama, saudara. Dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Paulus, dan itu juga yang akan kita lakukan. Kita mau duplikasi, saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Paulus. Dari pastor bersama dengan tim, ada pastoral tim, saudara, ada tim pengurus, kemudian kepada care group leader, amin, saudara. Dan yang indah adalah bahwa saat ini care groupnya sudah ada 12, saudara. Dan saya berdoa demi anugerah Tuhan, gak ada di antara daripada care group ini yang merupakan Yudas Iskariotnya, saudara. Karena saya teringat ada seorang gembala, saudara. Sebuah gereja, dia berpikir dia akan mengikuti pola daripada Tuhan, sehingga tim penggembalaannya dia angkat 12 orang, saudara. Tapi dia berpikir kalau kemudian 12 berarti ada satu Yudas Iskariotnya. Ada satu yang mengkhianati dia. Maka kemudian dia berpikir daripada ada Yudas Iskariot, mendingan saya angkat tim 11 orang, saudara. Dengan harapan gak ada Yudas Iskariotnya, saudara. Tapi apa yang terjadi ternyata 11-nya Yudas Iskariot semua, saudara. Dan saya berdoa demi anugerah Tuhan, gak ada yang seperti itu di tempat ini. Amin, saudara. Boleh bangkit berdiri kalau ada care group leadernya yang hadir pada pagi hari ini, boleh bangkit berdiri, saudara. Care group leadernya, saudara ya, boleh bangkit berdiri. Ada Ibu Ruth, ada Pak Yandi, ada Chen, saudara ya, ada Ibu Sandra, masih ada lagi care groupnya. Oke, dipersilakan duduk. Nah, dari care group leader inilah, saudara ya, memuridkan orang lain sehingga terjadi suatu yang namanya multiplikasi, saudara. Amin, saudara. Terjadi pelipat ganda dari saya bersama dengan Ibu, bersama Pastor Eren, Ibu Ruth, ya, mengimpartasikan melalui pola daripada care group ini terjadi pemuritan, dan saya rindu semua jemaat ini adalah jemaat yang berada di care group, saudara.
Amin saudara. Kalau kemudian belum tergabung dengan care group, mendorong untuk membuat keputusan hari ini berada di care group. Kenapa care group itu begitu penting sekali saudara? Karena di care group itu terjadi persekutuan saudara. Kalau dalam kebaktian yang seperti ini ya sangat terbatas. Tapi kalau care group kita bisa mengenal satu dengan yang lain lebih dekat lagi saudara. Amin. Jadi terjadi fellowship, terjadi persekutuan dan terjadi penggembalaan. Karena care group leader itu sebagai gembala di kelompok yang kecil itu. Amin. Yang dapat kemudian melakukan penggembalaan. Ketika mungkin ada problem, ketika ada masalah ya bisa care group leadernya terlebih dahulu. Dan di sana juga terjadi proses pemuritan. Pemuritan itu bisa terjadi melalui dua hal. Yang pertama melalui diskusi, karena di care group itu ada diskusinya. Satu topik yang disampaikan di kebaktian hari Minggu seperti ini, kemudian bisa dibahas rame-rame, bisa dibahas dari sudut pemikiran daripada orang yang tergabung dalam care group leader itu saudara ya, dari suatu care group. Kemudian juga pemuritannya melalui materi yang ada di discipleship journey saudara ya. Kita punya Come Grow Serve Lead. Melalui pemuritan yang terjadi di care group bisa mengetahui potensi saya di mana saudara. Apa talenta, bakat di dalam diri saya. Apa yang Tuhan taruh karunia-karunia dan itu bisa akan dimaksimalkan. Sebab kita ini satu tubuh, amin saudara. Tidak ada saingan di dalam pelayanan saudara. Yang ada adalah saling melengkapi. Karena kalau satu tubuh gak ada yang bilang saya tidak butuh jari kelingking. Gak bisa ngomong seperti itu. Saya tidak butuh mata saudara. Saya tidak butuh hidung, telinga dan lain sebagainya. Semua dibutuhkan. Dan akan sangat indah kalau kemudian karunia-karunia, bakat, talenta, kemampuan, kecakapan, keahlian yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita dapat dipakai untuk membangun bersama-sama. Sebab saya banyak kurangnya saudara, dan mungkin kekurangan saya akan disempurnakan atau menggunakan orang lain untuk kemudian menyempurnakannya. Amin saudara. Jadi setiap kita dapat berperan. Oleh karena itu pentingnya untuk berada di care group. Karena terjadi pemuritan. Di care group itu juga care group leadernya bisa mengangkat adanya core team leader. Sebagai suatu persiapan supaya kemudian menjadi pemimpin. Ketika terjadi multiplikasi. Dan lebih dari itu juga melalui care group akan terjadi penginjilan. Bisa mengajak tetangga, bisa mengajak teman, bisa mengajak mungkin keluarga dan lain sebagainya saudara. Sehingga kemudian akan ada orang-orang baru. Kalau jumlahnya semakin banyak ya. Kalau sudah melampaui 12 perlu dilakukan pembelahan atau multiplikasi. Karena Tuhan aja memuridkannya ya 12 orang saudara. Kalau setiap kita sudah melampaui jumlah itu ya perlu untuk dilakukan multiplikasi. Di mana dari satu care group kemudian bisa menjadi 2 care group dan seterusnya. Nah, hal yang berikut mengenai pola pemuritan seperti yang Tuhan lakukan. Pemuritannya bisa murid-muridnya bisa melihat apa yang Tuhan lakukan ya. Melakukan mujizat dan lain sebagainya. Di gereja kita ini pola ini yang akan kemudian kita lakukan. Semua jemaat harus berada di care group. Katakan bersama, harus berada di care group. Tanya lagi kiri kanan, sudah punya care group belum? Ayo gabung dengan Pak Yandi ya. Gabung dengan Ibu Arniti atau Chen ya. Gabung dengan Ruth buat TYC. Gabung dengan Ibu Sandra ya saudara ya. Di mana kemudian melalui care group ini setiap orang akan mengalami suatu pertumbuhan kerohanian. Jangan sampai kekristenan kita udah sekian lama gak bisa ditunjuk untuk kemudian berdoa. Doa makan saudara. Ya sudah kamu aja yang berdoa. Hal itu berarti menunjukkan kita gak mengalami pertumbuhan saudara ya. Amin saudara. Karena itu setiap kita harus mau dimuridkan. Dan kita punya suatu metode yang sangat bagus sekali melalui Come, Grow, Serve, Lead, CGSL. Come itu berbicara tentang apa? Materinya di dalamnya tentang keselamatan. Ya.
Kemudian materi yang kedua tentang keselamatan dan transformasi hidup. Setelah kita memperoleh keselamatan tidak berhenti di situ. Kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, saudara. Karena itu perlu untuk mengalami suatu pertumbuhan secara terus-menerus. Kita akan diajarkan tentang baptisan air. Kita akan diajarkan tentang setiap hari bersama Kristus. Supaya kita setiap hari itu memiliki kehidupan doa, kehidupan firman, kehidupan pujian dan penyembahan sebagai orang Kristen. Gak menunggu hanya hari Minggu saja berbuat bakti. Dan menunggu ketika kita berkumpul bersama di care group. Tapi setiap hari kita harus punya persekutuan dengan Tuhan melalui doa, firman, pujian secara pribadi atau keluarga. Di sana juga diajarkan supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Diajarkan untuk memiliki ikatan perjanjian dengan gereja lokal atau covenant. Diajarkan mengenai salib Kristus dan pelayanan pelepasan. Dan hari ini kita akan dengarkan. Baru saja hari Jumat kemarin menyelesaikan satu bagian yaitu kelas KAM. Ada 2 orang dan nanti sebentar juga akan diserahkan sertifikat. Kita akan dengarkan Hendrik Mantik Junior, ya, yang akan memberikan kesaksiannya. Ini luar biasa sekali. Ya, sambil maju. Karena sudah mengikuti dulunya SPOP, saudara. Sekolah Pertumbuhan Orang Percaya. Tapi kemudian datang. Kak, saya mau untuk kemudian diajarkan. Mau untuk mengikuti discipleship journey. Ya, kelas discipleship journey untuk materi pertama yaitu KAM. Silakan Junior untuk memberikan kesaksian. Oke, thank you. Jadi saya hari ini sebagai bahan promosi dari pastor untuk mempromosikan tentang discipleship journey. Tapi secara pribadi sebuah ungkapan syukur dari saya karena finally setelah melewati waktu yang panjang bisa masuk dalam kelas discipleship journey. Seperti yang pastor bilang mungkin 23 tahun yang lalu bareng Yandi, Fili, siapa lagi, Chen, Ko Ewin, mungkin orang so pernah ikut S-pop zaman dulu. Tapi relevansi pelajaran pada waktu itu mungkin perlu untuk ditambah belajar di saat ini. Itu yang pertama. Tapi satu hal menurut saya adalah mengapa saya mengambil keputusan untuk mengikuti discipleship journey di kelas di kelas KAM yang pertama ini, karena saya menyadari bahwa semua karunia yang Tuhan berikan buat saya, semua talenta, kemampuan, bahkan semua kesempatan yang Tuhan berikan buat saya melayani khususnya di gereja ini bertahun-tahun, perlu untuk ada sesuatu yang lebih lagi yang perlu saya berikan kepada Tuhan, tapi perlu ada dasar yang lebih kuat di dalam pelayanan itu. Karena buat saya semakin besar kepercayaan dan anugerah dan karunia yang Tuhan berikan, harusnya semakin besar dasar yang kita bangun. Dan finally akhirnya saya menyerahkan diri kepada pastor untuk belajar mulai dari kelas yang pertama di KAM. Dan kelasnya sangat menyenangkan karena akselerasi, cuma 3 kali pertemuan, one on one, dan bisa selesai dalam waktu 3 kali pertemuan. Memang selama ini saya tahu bahwa beliau sebagai gembala saya itu seorang yang sangat-sangat mengerti tentang keadaan saya. Pekerjaan saya, kesibukan saya, waktu saya. Dia selalu punya kesempatan buat nanya bagaimana kabar, Kong bagaimana ada. Dan saya pun selalu feel free untuk selalu bilang, Kak, I need your prayer, I need your courage, I need your support, begitu. Tapi ada satu kerinduan dalam hati saya akhirnya minggu kemarin untuk saya harus, sebenarnya materi yang bulan kemarin What Are You Hiding itu benar-benar sesuatu yang saya bertanya kepada diri saya sebagai seorang anak, apalagi yang mungkin ada hal yang masih saya sembunyikan kepada orang tua saya. Saya harus datang mengaku itu, mencari akar dari hal-hal yang menghambat pertumbuhan rohani saya, dan I have to come to him dan menyelesaikan, mengakui itu, berdoa, mencari akar dari semuanya dan mencoba menyelesaikan itu. Dan saya merasa bahwa sesuatu yang menyenangkan ketika kita tidak menyembunyikan apa-apa di hadapan Tuhan maupun di hadapan orang tua saya, di hadapan gembala. Jadi hari ini the simple thing adalah saya pengen mengajak kepada kita semua untuk, saya tahu muka-muka di sini orang-orang yang sudah sangat lama tertanam di gereja ini,
Dan saya tahu mungkin saya bilang ke Sharon cuma orang dua tuh yang baru mulai ikut dari camp, tuh lain somo klar di lead, baru orang dua, tapi tidak ada pernah kata terlambat. Kalau ada mungkin yang belum join di discipleship journey mulai dari camp, let's join this class, karena kalian akan menemukan banyak hal yang menembus batas-batas pemikiran bahwa wow, ternyata itu yang Tuhan mau dalam hidup saya. Mungkin kalian melayani Tuhan dengan luar biasa sampai hari ini. Tapi God want to bring you more than this. Tuhan mau bawa kalian lebih daripada ini. Tuhan mau menembus batas-batas dari ketidakmampuan kalian. Tuhan mau menembus batas-batas dari apa yang lebih dari yang bisa kita pikirkan, lebih dari yang bisa kita doakan. Hari ini saya cuma bilang thank you Pastor, you did it well. Untuk mengasihi saya, menerima saya apa adanya, dan saya mau untuk terus di mentoring, mau belajar, karena buat saya kekristenan tidak sekedar kita terlihat luar biasa dalam melayani, tapi bagaimana kita bisa memberi diri, dia harus semakin bertambah dan kita harus semakin tenggelam di dalam kemuliaannya. Tantangannya adalah waktu, harus bagi waktu. Tapi puji Tuhan minggu kemarin saya punya waktu yang banyak untuk sharing dengan pastor dan punya waktu untuk menyelesaikan kelas camp. Dan besok saya dan Sharon akan masuk di kelas grow. Jadi tunggu Sharon pulang kantor, sore orang dua akan 1 to 3. Jadi bukan one on one, tapi 1 to 3. Karena orang bertiga akan belajar, kita dengan Sharon akan belajar untuk kelas grow. So yang mau join, come and join us. Bisa menghubungi pastor Aaron dan lainnya. Supaya gereja ini akan menjadi gereja yang luar biasa ketika kita semua belajar, tertanam dan menjadi kuat di dalam discipleship journey. God bless you. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kesaksian yang luar biasa, bahkan itu menyelesaikannya hari Jumat ya. Kemudian ngomong, sudah kalau begitu lanjut untuk yang materi kedua tentang grow itu hari Sabtu. Saya bilang tunggu mu, kasih sertifikat dulu. Baru kemudian lanjut saudara ya. Jadi itu saking semangatnya. Jadi materi camp itu tentang dasar-dasar ya. Mengenai kerohanian kita ketika masuk di grow, kita akan melihat itu isinya IFJ saudara. Karena kemudian di kelas yang kedua tentang grow ini, itu bicara tentang statement misi kita, people is our mission saudara. Ya, kemudian tentang diajarkan 10 visi ya. Kenapa kemudian diajarkan yang seperti ini? Supaya kita sebagai jemaat IFJ tahu jati diri kita. Tahu culture IFJ, tahu value atau nilai-nilai daripada IFJ. Dan tahu tentang DNA IFJ. Kenapa kemudian tempat ibadahnya terkadang ada di hotel, terkadang ada di restoran. Ya, karena culture, karena nilai, value daripada IFJ. Kemudian untuk materi ketiga kita akan diajarkan untuk bagaimana memiliki komitmen dalam pelayanan. Bagaimana menjadi seorang yang memiliki kerendahan hati untuk melayani seperti Tuhan datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Bagaimana untuk menjadi seorang volunteer saudara ya. Jadi orang yang dengan kerelaan mau memberi, seperti apa motivasi seorang untuk melayani. Dan kemudian yang ketiganya diajarkan untuk menjadi seorang pemimpin. Karena kita harus tahu pemimpin harus bisa melahirkan pemimpin. Amin saudara ya. Seperti Pastor Abraham yang kemudian saya belum terlalu banyak tahu tentang banyak hal saudara. Tapi kemudian melalui sebuah proses pemuritan bisa kemudian menjadikan saya sebagai seorang pemimpin. Dan saya rindu bahwa di depan saya ini adalah para pemimpin saudara. Amin saudara. Oleh karena itu yuk yang mau untuk join dengan discipleship journey. Dapat kita udah buat teknisnya saudara ya melalui setiap care group leadernya. Dan kemudian nanti akan ditentukan saya udah menyelesaikan di bagian mana. Saya belum kelas yang pertama yuk ya, bisa disampaikan. Saya sudah di kelas yang pertama belum kedua. Begitu seterusnya saudara. Sehingga ini akan menjadi sebuah pola karena melalui discipleship journey ini kita membuat suatu hubungan secara vertikal kepada Tuhan. Dan care groupnya adalah hubungan horizontalnya sehingga menjadi suatu sentra salib saudara. Jadi hubungan secara vertikal melalui discipleship journey dan hubungan secara horizontalnya melalui care group. Yo katakan di kiri kanan, yo harus ambil bagian di care group dan mau belajar discipleship journey saudara.
Amin saudara. Amin saudara. Dan saya ingin menutup dengan kisah yang satu ini. Kisah tentang Daud. Bisa dibuka ayatnya. Kisah tentang Daud. 1 Samuel 17 ayat 40. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ini yang didekati Daud adalah Goliat, saudara ya. Di mana Goliat ini selama 40 hari mengintimidasi tentaranya Saul. Termasuk kakaknya Eliab, Aminadab dan Syamah, saudara ya. Jadi itu kakak-kakak Daud yang selama 40 hari diintimidasi oleh Goliat. Dan setiap kali Goliat muncul, saudara, mereka lari berhamburan. Ayat 49 dari 1 Samuel 17. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenallah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Perhatikan saudara bahwa di sini Daud ketika mendekati orang Filistin dia mengambil 5 buah batu. Dimasukkan di dalam kantong gembalanya. Dan saat dia mengalahkan Goliat, dia gunakan berapa batu saudara? 1. Dan itu memang tepat kena di dahinya dan menjungkirkan si Goliat raksasa itu. Dan kemudian dia gunakan pedang daripada Goliat untuk memotong bagian lehernya, saudara. Ya, jadi hanya dengan sebuah batu. Berarti masih ada 4 batu yang lain. Saya merenungkan begini, kenapa Daud sih mengambil 5? Enggak 1 aja, karena raksasanya ada hanya 1. Atau kenapa dia tidak mengambil lebih dari 5, saudara? Ternyata itu memiliki sebuah pemahaman atau pengertian yang menurut saya ada makna rohaninya. Ada sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa dia hanya pilih 5, saudara? Karena ternyata ada 4 raksasa yang lain, saudara. Ya, yang juga ada di pihak Filistin. Di dalam 2 Samuel 21 ayat 16 sampai 21. Saya bacakan buat jemaat sekalian. Yisbi Benob, yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga dan ia menyandang pedang yang baru. Menyangka dapat menewaskan Daud, tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami. Supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. 18. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul Kalasaf yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat. Ini Goliat yang lain, saudara ya. Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. 20. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6. 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. 21 ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simeah kakak Daud. Jadi ini adalah ponakannya Daud, saudara ya. Menewaskannya. Perhatikan 22, keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Daud menewaskan 1. Ada 5 raksasa, yang 4 lainnya ditewaskan oleh orang-orang Daud. Kita tahu perjalanan kehidupan daripada Daud. Saat dia diurapi oleh Samuel, pada pertama kali dia menghadapi sebuah perjalanan yang tidak gampang, saudara ya. Setelah dia mengalahkan Goliat, enggak langsung kemudian dipromosi untuk menggantikan Saul. Tetapi karena dianggap oleh Saul sebagai ancaman buat taktanya, ya, maka kemudian Saul bermaksud untuk menyingkirkan Daud. Itu sebabnya Daudnya lari dari satu padang gurun ke padang gurun yang lain, masuk dari gua yang satu ke gua yang lain. Tapi perhatikan bahwa bersama Daud tiba-tiba bergabung orang-orang yang punya banyak problem, punya banyak masalah, mereka yang dikejar oleh utang, saudara. Dan saya percaya Daud seorang pemuji, penyembah.
Daud seorang yang benar-benar memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Yang dikatakan sebagai hatinya Tuhan sendiri. Pengaruh daripada Daud mengubah orang-orang yang dikejar-kejar utang, yang kemudian punya problem, punya masalah, untuk menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Sehingga sama seperti Daud yang bisa mengalahkan raksasa. Demikian orang-orang yang ada di sekelilingnya. Murid-muridnya yang dilatih oleh Daud, yang bersama-sama berjalan dengan dia, juga bisa mengalahkan raksasa. Maka tidak salah kalau kemudian dikatakan seperti ini, siapa orang-orang, ceritakan siapa teman-teman, atau siapa ring satumu, atau siapa orang-orang dekatmu, maka saya dapat menceritakan siapa engkau. Kalau kemudian kita dikelilingi oleh orang-orang yang kehidupannya di dalam doa, firman, pujian, penyembahan, yang kehidupan rohaninya adalah orang-orang yang memiliki hubungan karib dengan Tuhan, kita dapat mengetahui bahwa orang ini juga adalah orang yang sama dengan orang-orang di sekelilingnya. Karena itu penting buat setiap kita untuk masuk dalam pola pemuritan, sehingga sama seperti Daud yang bisa mengalahkan raksasa, dia juga bisa kemudian mengimpartasikan, membawa orang-orang yang bersama-sama dengan dia untuk menumbangkan raksasa. Amin, saudara. Karena itu penting buat setiap kita untuk gabung di care group dan masuk dalam discipleship journey. IFJF yang ada di kota, yang terutama di kota di Jawa, saudara, itu mengalami suatu pertumbuhan yang begitu luar biasa. Karena pola yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus memuridkan 12 dan dari murid-murid ini memuridkan yang lain sehingga terjadi multiplikasi. Demikian seperti Paulus kepada Timotius, Filemon, Titus dan dapat memuridkan yang lain. Dan demikian kita juga bisa menduplikasi, saudara, pola yang sama. Bagian yang terakhir sekali, saya mau mengajukan satu pilihan buat jemaat. Kalau hari ini kira-kira yang hadir ini di tempat ini ya di dalam data terakhir sekitar 60-an orang. Kemudian dalam 5-10 tahun ke depan jumlahnya 60. Artinya stabil, saudara. Stabil. Atau kemudian hari ini sekitar 60 yang hadir dalam Super Sunday. Dalam 5-10 tahun tinggal 10. Ya kita tidak perlu heran karena gereja-gereja di Eropa bahkan gedung gerejanya dijual karena sudah nggak ada jemaatnya, saudara. Atau kemudian kita memilih yang ketiga, saudara. Hari ini sekitar 60. Dalam 5-10 tahun ke depan ada 600 orang, saudara, yang hadir bersama-sama. Kalau kita pilih yang pertama, ya sudah, kebaktiannya tetap di sini aja, saudara. Kalau kita pilih yang kedua, ya sudah, percuma bangun house of worship yang di sebelah. Kalau kita pilih yang ketiga, berarti memang kita punya pengharapan. House of worship ini selesai, dengan kapasitas 250 akan memiliki 2-3 kali kebaktian. Pilihan yang pertama, saudara, yang nomor 1, ada yang mau pilih? Artinya ini stabil, saudara, statis. Antara orang yang datang dengan keluar, orang yang lahir dengan yang meninggal sama jumlahnya, saudara. Atau yang kemudian yang kedua, ya lama-kelamaan kemudian seiring berjalan waktu, kemudian gereja ini mengalami penurunan. Dan akhirnya nggak ada jemaatnya lagi, ditutup. Karena ada beberapa gereja yang seperti itu. Atau kemudian yang memilih yang ketiga, yang mana, saudara? Boleh angkat tangan? Belum semuanya, saudara, berarti kita belum kompak. Yang mau pilihan yang ketiga, saudara, boleh angkat tangan? Dan itu pilihan yang memang yang saya harapkan untuk bisa kita pilih. Karena dengan demikian akan memberikan sebuah challenge buat kita untuk mengikuti apa yang merupakan suatu, katakanlah itu adalah blueprintnya IFJ. Pola pemuritan melalui care group, melalui discipleship journey. Kalau kita melihat, saudara, ya bahwa puji Tuhan dibandingkan dengan tahun yang lalu terjadi sebuah peningkatan yang menurut saya adalah hal yang perlu untuk diapresiasi. Dalam kuartal yang pertama ini, dari Januari, Februari, Maret ada pertumbuhan 50%. Kalau kemudian ini kita bisa pertahankan dari tahun ke tahun, maka kita akan mengalami yang ketiga. Berapa banyak yang mengalami yang ketiga? Beri hidupmu untuk mau dimuridkan dan memuridkan orang lain. Mari sama-sama bangkit berdiri. Biar setiap kita boleh mengiring Tuhan Yesus seumur hidup kita. Karena pelayanan itu adalah panggilan yang tertinggi, sebuah kehormatan. Bukan karena kita bukan karena kita mau mengisi waktu luang kita. Bukan karena kita iseng saja.
Tapi mari bayar harga, beri hidup kita. Seperti murid-murid yang pertama meninggalkan jala, meninggalkan perahu, meninggalkan pekerjaan, usaha mereka, meninggalkan orang tua mereka, mau bayar harga. Seperti Paulus yang menganggap apa yang ada di belakangku sebagai sampah. Dan aku berlari-lari kepada panggilan daripada Tuhan yang lebih mulia daripada semuanya. Kita mungkin tidak perlu harus meninggalkan pekerjaan atau usaha kita seperti Paulus, saudara. Tetap dia sebagai pengusaha, sebagai pembuat tenda. Tapi yuk mari beri daripada hidup kita. Kalau kita belum dimuridkan, yuk perlu untuk adanya mentor. Kalau kita sementara ini belum ada murid, yuk perlu untuk memuridkan. Minimal dalam 1 tahun ini punya 1 murid, saudara. Amin, saudara. Untuk kemudian kita bisa memultiplikasi. Karena itu panggilan Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita diajarkan untuk bisa melahirkan murid. Bisa menduplikasi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Paulus. Dan kita sudah punya cetak birunya. Kita tinggal jalani. Dan kita perlu untuk mengalir. Dengan pertama ya harus join dengan care group. Dan kemudian dari sana akan diarahkan. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan perkara yang indah luar biasa. Melalui hidup kita, melalui gereja ini. Mari bersama-sama katakan dari hati kita, melayani, mengiringmu.